Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan kajian tematik ya. Judulnya menjadi manusia yang terbaik. Jadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang menjadi manusia terbaik di sisi Allah, maka dia akan meraih balasan yang terbaik di sisi Allah. Otomatis dia akan mendapatkan surga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan cara menjadi manusia yang terbaik, baik bagi ikhwan maupun bagi akhwat, baik bagi lelaki maupun bagi wanita. Dan terkadang untuk menjadi terbaik tersebut ternyata terkait dengan amalan di sekitar kita, tidak jauh-jauh, terkait dengan interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Taib, saya akan bacakan hadis-hadis yang terkait dengan hal tersebut. Ya. Ada banyak di antaranya. Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling terbaik bagi orang lain. Hadis ini ya menunjukkan bahwasanya jika seorang ingin menjadi terbaik, maka dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Dan para ulama telah menjelaskan ibadah ada dua. Yang pertama disebut dengan al-ibadatul qasirah, yang kedua disebut dengan al-ibadat al-muta'addiyah. Al-ibadatul qasirah yaitu ibadat yang hanya kembali kepada diri seorang sendiri, seperti dia baca Quran untuk dirinya sendiri, dia salat malam untuk dirinya sendiri, kemudian ya intinya yang kembali kepada dirinya sendiri ya, dia puasa untuk dirinya sendiri, dia haji dan umrah untuk dirinya sendiri. Di sana ada ibadah-ibadah yang al-muta'addiyah, yang manfaatnya buat untuk dirinya dan juga untuk orang lain, seperti dakwah, seperti mengajar ya, seperti memperingatkan umat dari kesalahan-kesalahan agar mereka menghindar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Di antaranya bersedekah, ya, di antaranya membantu orang lain. Secara ditinjau dari jenis manfaat tidak manfaat, maka ibadah yang manfaatnya tidak terbatas pada diri sendiri itu lebih disukai dan lebih afdal daripada ibadah yang manfaatnya terbatas pada diri sendiri. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, khairukum ahabbul a'mali ila Allah ya. Kata Nabi SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya yang paling terbaik, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wa ahabbul a'mali ila Allah anfa'uhum linnas. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan misalnya ya, kata Nabi, sururun wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Au taqdiya anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. La an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku berjalan menemani saudaraku memenuhi kebutuhannya, memenuhi hajatnya, lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan ya. Kenapa iktikaf? Ibadah qasirah, hanya untuk diri sendiri. Adapun kita menemani saudara maka manfaatnya untuk orang lain. Ini hadis isyarat bahwasanya ibadah terkait manfaat kepada orang lain maka sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang dengan potensi yang dia miliki, dia berpikir bagaimana berusaha bisa beri manfaat kepada orang lain. Karenanya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, maka yang terbaik di antara 7 golongan tersebut adalah imam yang adil. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhillu.
7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak tatkala matahari jaraknya 1 mil, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat dahsyat, keringat bercucuran, sampai ada keringat sampai pada betis seseorang, sampai ada yang di pinggang seseorang, ada yang sampai yuljimuhu iljaman, sampai di mulutnya, tergantung amalan masing-masing. Di saat kondisi yang sangat panas tersebut, maka ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah. Allah ciptakan naungan untuk menaungi mereka. Semua orang ini orang-orang hebat. Yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya selalu rindu ingin ke masjid. Yang kelima rajulun da'atum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita cantik jelita dan dia berkata, sungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah, seorang yang sendirian ingat Allah kemudian dia menangis. Ini 7 golongan, semuanya orang-orang hebat ya. Coba kita tinjau seperti syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Ini tidak mudah ya. Apalagi zaman sekarang, anak muda pingin tahu, kepo, pingin coba, pingin experience, pingin pingin melakukan hal-hal yang baru, pingin tahu. Sehingga akhirnya mereka buang-buang umur, buang-buang waktu, terkadang mereka bermaksiat, mereka bilang kapan lagi mumpung masih muda. Namun di antara sekian banyak pemuda ada syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan. Ini anak muda ini hebat. Allah memberi kemuliaan kepada dia karena dia menjaga masa mudanya dalam ketaatan. Dan itu susah. Yang ketiga, 2 orang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Ini juga tidak mudah. Seorang mencintai karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena uangnya, bukan karena fisiknya, bukan karena hobi yang sama, tapi saya mencintai dia karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya berteman dengan dia karena tersebut, dan saya berpisah pun karena hal tersebut ya. Yang keempat lebih susah lagi, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya rindu kepingin ke masjid, dia senang ke masjid, sehingga seakan-akan Rasulullah gambarkan jantungnya kecantol di masjid, jasadnya pergi, jantungnya di masjid. Ini kinayah tentang bagaimana kerinduannya selalu ke masjid, meskipun dia aktivitas kerja, meskipun dia melakukan banyak transaksi, tetap hatinya rindu kapan dikumandangkan azan sehingga dia bisa pergi ke masjid. Dia merasa tentram kalau di masjid. Ini juga tidak mudah. Sebagian orang mungkin sudah ngaji, tapi kalau hujan dia senang karena sholat di rumah. Alhamdulillah hujan, tidak usah ke masjid. Alhamdulillah. Kalau bisa enggak masjid, ada keringanan, dia pingin tidak ke masjid. Ataupun dia melangkahkan kaki ke masjid dengan penuh kepayahan, ya, menahan rasa kantuk sambil menggeret-geret kakinya sampai ke masjid. Tapi yang rindu pingin ke masjid tidak semua orang. Ya. Makanya Allah memuji orang-orang yang berdagang kemudian ingat salat. Rijalun la tulhihim, setelah Allah memuji tentang masjid, ya. Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Allah berbicara tentang masjid, masjid harus diagungkan. Di situ ada orang-orang yang bertasbih, berzikir kepada Allah. Siapa mereka? Rijalun la tulhihim tijarah, orang-orang yang perdagangannya, transaksinya tidak membuat mereka lalai untuk menegakkan salat. Jadi mereka beraktivitas tapi hati mereka di masjid. Kapan ada dikumandangkan azan, mereka semangat untuk ke masjid. Dan ciri orang seperti ini, mereka bersiap sebelum azan. Mereka sudah bersiap. Ya, kita bisa nilai diri kita. Apa kita masuk golongan keempat? Saya rasa tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ada orang lagi mau azan lagi kata. Azan lagi. Seakan-akan azan hanya menghalangi keberhasilannya dan kesuksesannya. Dia lupa bahwa yang bikin dia sukses adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hujan sedih, aduh enggak bisa ke masjid. Bukan gembira. Itu orang hatinya di masjid. Yang kelima lebih susah lagi.
seorang dirayu oleh wanita cantik dan kaya raya? Antum saya rasa enggak pernah. Karena tampang-tampang tidak memungkinkan. Yang biasa dirayu cantik kaya orang-orang tampan, orang-orang keren itu yang dirayu sama wanita cantik dan kaya raya. Kalau dirayu wanita tidak cantik mungkin. Dirayu wanita tidak kaya mungkin. Dirayu wanita cantik tidak kaya mungkin. Dirayu wanita kaya tidak cantik mungkin. Tapi terkumpul dua-duanya cantik dan kaya raya. Nurun ala nur. Cahaya di atas apa? Cahaya. Wanita mana yang disukai oleh lelaki? Cantik dan kaya raya. Ini ngerayu lagi tahu-tahu WA. Akhi. Assalamualaikum akhi. Dirayu. Subhanallah, dengan kuat dia mengatakan ini akhafullah. Dia bukan cuma, dia bahkan nasihati, ini akhafullah, saya takut kepada Allah, ya. Makanya kalau ada akhwat yang menggoda, cewek yang menggoda, cantik dan kaya raya, antum ingat hadis ini. Wah, ini saya ini. Cantik benar, kaya raya benar. Berarti ini saya disebut dalam apa? Hadis. Maka antum nasihati, ini akhafullah. Terus antum blokir. Dan jangan disimpan fotonya. Karena kalau antum simpan, antum kadang-kadang merojaah, ya. Ini akhafullah. Ini orang hebat. Yang keenam hebat, lebih hebat lagi. Bersedekah dia sembunyikan sampai tangan kirinya yang merupakan teman dekat tangan kanan tidak tahu yang dikerjakan oleh tangan kanan. Benar-benar dia menyembunyikan amal solehnya. Sampai teman dekatnya pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh dia. Makanya Nabi menggambarkan tentang tangan kanan, tangan kiri. Kenapa? Karena saking di mana ada tangan kanan, sudah tangan kiri. Di mana tangan kanan bekerja, tangan kiri selalu membantu. Semua yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri tahu karena saking dekatnya. Tapi ketika dia bersedekah, dia cari cara supaya tangan kirinya tidak tahu. Ini gambaran bahwasanya dia benar-benar menyembunyikan amal solehnya. Ini orang yang benar-benar ikhlas. Orang yang seperti ini yang bisa bahagia ketika tidak ada yang tahu amalnya. Dia merubah dirinya dari suka disanjung, suka dipuji, berubah menjadi suka jika tidak ada yang tahu. Menjadi suka jika tidak ada yang tahu. Dia bahagia kalau amal soleh dia tidak ada yang tahu. Ya. Dia justru benci kalau ada orang yang tahu. Kalau sudah sampai tahapan ini, maka masuklah dalam hadis tersebut. Seorang bersedekah tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfak oleh tangan kanannya. Juga orang yang susah. Yang ketujuh, okelah, orang dalam sendiriannya menangis karena Allah. Dia menangis bukan karena riya. Karena nangis ada juga yang riya. Bahkan ada orang pura-pura nangis, ya. Pura-pura nangis, ambil tisu padahal air matanya enggak ada. Ada. Enggak ada air matanya, cuma pura-pura nangis. Sudah pura-pura nangis, riya lagi. Enggak, ini menangis karena Allah dalam kesendirian, tidak ada yang lihat, dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua orang hebat. Yang paling hebat yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Kenapa? Kalau dia adil, manfaatnya kepada masyarakat sangat banyak. Maka siapa yang diberi kesempatan oleh Allah menjadi pejabat, hendaknya dia gunakan potensi untuk menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, imam adil mujahid afdalul mujahidin fi zamanihi. Imam yang adil adalah mujahid terbaik di zamannya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Karena keadilannya berefek pada banyak orang. Bayangkan ada orang punya bawahan 100.000 orang. Kemudian dia adil, 100.000 merasakan kebaikannya. Bagaimana kalau 1 juta? Bagaimana kalau 2 juta? Bagaimana kalau 100 juta? Maka seorang meraih keterbaikan dengan menjadi orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya. Dan banyak orang bisa menjadi dokter yang bermanfaat, dia baksos, dia ini, kalau dia berusaha, dia mengobati dengan cara yang terbaik, dia melayani pasien dengan cara yang terbaik. Seorang dai, seorang pengajar, apapun, kita punya potensi untuk bermanfaat bagi orang lain, maka lakukanlah. Karena semakin besar manfaat kita kepada orang lain, maka kita akan menjadi semakin manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, orang yang paling terburuk di sisi Allah adalah yang paling memberi mudarat kepada orang lain. Kebalikannya, orang paling buruk di sisi Allah yang paling beri mudarat kepada orang. Jangankan beri mudarat secara fisik, bahkan beri mudarat secara lisan saja menjadi terburuk di sisi Allah. Kata Nabi dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min syarrin nasi manzilatan yaumal qiyamati indallah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih." Di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan
masyarakat gara-gara takut dengan buruk lisannya. Ini orang paling buruk di sisi Allah. Tidak ada yang nyaman dengan dia. Kalau dia datang, kedatangannya tidak diharapkan, ketiadaannya sangat diharapkan. Kalau masuk grup bikin berdebar semua orang. Kalau left semua bahagia. Ini orang tidak suka dengan mulutnya, ngomong sombong, suka nyinyir, menghina orang lain, menyakiti hati orang lain. Ya, ceplas-ceplos omongannya, tidak mikir dampaknya. Ini orang termasuk orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak. Inna syarran nasi manzilatan. Orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara lisannya yang buruk. Bagaimana kalau dia ganggu dengan fisik? Dengan fisik. Memberi mudarat kepada orang lain. Makanya di antara kalau pejabat yang adil adalah manusia terbaik, pejabat yang buruk manusia terburuk. Pejabat yang buruk, yang tidak adil, yang koruptor, manusia terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan memberi efek mudarat kepada banyak orang. Beri efek mudarat kepada banyak orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq, falahumun naru yaumal qiyamah." Sungguh ada sebagian orang yang mengelola harta Allah, yaitu maksudnya baitul mal, maksudnya harta rakyat, dengan cara yang tidak benar, maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat kelak. Sebagian pejabat yang tidak adil, mereka korupsi atau mereka mengelola harta negara seenaknya saja, merugikan negara, merugikan rakyat untuk mendapatkan kebahagiaan dia dan keluarganya dengan mengorbankan kebahagiaan banyak orang, untuk kebahagiaan pribadinya. Maka pada hari kiamat dia berhak mendapatkan kesengsaraan akibat menyengsarakan banyak orang. Membuat undang-undang yang ini untuk kocek pribadinya saja, untuk keuntungan dirinya. Yang menang ya. Sehingga terkadang undang-undang tersebut meresahkan masyarakat demi untuk kepentingan pribadinya. Dia tidak nasih, dia tidak bekerja untuk negara dengan sebaik-baiknya. Maka orang ini paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak jauh-jauh, ada satu proyek bikin jalan. Jalan sekilo, 2 kilo, sekilo aja, 2 kilo. Ternyata yang pegang proyek tersebut korupsi. Kerjasama dengan sebagian pejabat. Karena dia harus store kepada pejabat, akhirnya dia kurangi ketebalan aspal misalnya. Aspalnya tipis. Karena aspalnya tipis maka belum waktunya sudah rusak. Belum satu rusak. Setiap hari ada ribuan mobil lewat situ, kejeglek, setiap jeglek dosa jariah. Merugikan banyak orang. Mengerikan. Dan orang seperti ini pada hari kiamat kelak dia tidak berhadapan dengan satu orang yang dia zalimi. Dia zalimi banyak orang. Dan dia akan berhadapan repot pada hari kiamat kelak. Maka para pejabat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang diambil dengan cara yang haram hanya mendatangkan kesengsaraan cepat atau lambat. Jika mereka mengambil dengan cara yang buruk, lihatlah kesudahan kehidupan mereka pasti sengsara. Batin Allah sengsarakan, belum fisik. Belum di alam barzah, belum di hari kiamat. Maka seorang kalau diberi kesempatan oleh Allah untuk jadi pejabat, berusaha menjadi pejabat yang adil. Dia di antara surga yang tertinggi atau di neraka yang terendah. Hati-hati. Kalau dia adil, jadilah dia manusia yang terbaik. Jika dia tidak adil, hanya ingin kepentingan pribadinya, mengorbankan masyarakat, jadilah dia orang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang pertama, manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadilah seperti filosofi korma ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Teka-teki kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Hadithuni ma huwa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di antara pepohonan ada pohon yang berkahnya seperti berkah seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku, ya, pohon apakah itu? Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat yang lain, fa dhahaban nasu ila syajaril bawadi. Orang-orang mulai berfikiran ke pohon-pohon yang susah-susah yang ada di lembah-lembah. Mereka bilang pohon ini ya Nabi, pohon ini Nabi, pohon ini Nabi. Kata Ibnu Umar, fa waqa fi qalbi annaha nakhlah. Terbetik dalam hatiku itu pohon korma. Tapi saya enggak berani ngomong, malu. Ada Abu Bakar dan Umar tidak menjawab. Enggak enak, ada yang lebih tua dan saya yang paling kecil. Fa idza ana asgharul qaum, saya paling kecil, maka saya pun diam. Kemudian Rasulullah kabarkan dia adalah korma. Kenapa Rasulullah SAW menamakan keberkahan orang muslim seperti keberkahan korma? Karena korma itu seluruh bagian korma semua bermanfaat. Daunnya, serabutnya, buahnya, bijinya, batangnya, dari ujung
atas sampai ujung akar semuanya bermanfaat. Maka seorang mukmin harusnya demikian, sehingga dia berusaha berfikir bagaimana bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Jadilah dia orang yang berkah. Apa kata Nabi Isa alaihissalam mensifati dirinya? Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah mu'alliman lil khair. Aku dijadikan pengajar kebaikan dimanapun aku berada. Nabi Isa dimanapun dia berada, dia sampaikan kebaikan kepada orang. Yang kedua, qadda'an li hawaijin nas. Qadda'an li hawaijin nas. Dia selalu membantu orang lain. Ada keperluan dia bantu, ada keperluan dia bantu. Ditafsirkan dengan dua tafsiran. Nabi Isa alaihissalam selalu mengajarkan kebaikan. Yang kedua, Nabi Isa selalu membantu orang lain. Maka dia disifati dengan mubarak, orang yang berkah. Lihatlah pohon korma, semua anggota dari pohon tersebut bermanfaat. Maka manusia kalau mau jadi bermanfaat, berkah, dia berusaha semua yang dia lakukan aktivitasnya bermanfaat. Dimanapun dia berada menyenangkan orang. Dia disukai di rumahnya sendiri, istrinya sayang sama dia, anak-anaknya merindukannya karena merasakan ada manfaat dari ayahnya. Dia di antara kakak adiknya juga di keluarga besarnya disenangi karena dia tidak pelit, dia membantu keluarganya. Di tentara tetangganya pun dia disukai. Kenapa? Dia ramah, suka bantu orang, memberi nasihat. Sehingga dimanapun dia berada dia berkah. Jangan sampai dimanapun kamu berada bikin masalah, ini repot. Di yayasan bikin masalah, di sekolah bikin masalah, di tetangga bikin apa? Masalah. Dalam rumah bikin masalah, di keluarga bikin masalah, terus dia merasa semua orang memang masalah, padahal dia yang bikin masalah. Ini masalah besar. Tidak sadar kalau dia troublemaker, dia yang bikin apa? Masalah, dia tidak sadar. Sementara dia merasa yang terbaik, dia merasa orang semua buruk. Kamu harusnya berpikir kalau dimanapun ada masalah, berarti kamu yang bermasalah, bukan orang lain, tapi kamu yang bermasalah. Ya. Kalau kamu bikin masalah di mana-mana, ini kamu nih orang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang berusaha menjadi terbaik bagi orang lain dengan potensi yang dia miliki apa saja. Ingat di antara sifat Nabi Isa alaihissalam, mualliman lil khair, selalu mengajarkan kebaikan. Kemudian qadda'an li hawaijin nas, suka membantu memenuhi hajat orang lain. Jadi kalau jadi dokter, berusaha beri manfaat orang lain. Terbaik kalau periksa yang benar, ya. Kalau kasih obat yang benar, yang benar-benar obat yang baik untuk penyakit ini, bukan obat pesanan. Karena kerjasama sama pembuat obat, produsen obat, kemudian obat ini aja, padahal kurang bagus, kurang pas. Padahal ada yang lebih murah. Itu namanya tidak nasih. Itu namanya cari untung sendiri. Ya. Harusnya kalau jadi dokter dia tawarkan yang terbaik, yang termudah ya. Ya. Ada kawan kemarin dia cerita sama saya, Ustadz kadang-kadang kita digoda ya. Misalnya ada pasien lapor, saya bilang ini nggak perlu operasi. Kalau saya nggak bilang nggak perlu operasi, cuma dibayar ratusan ribu. Kalau saya bilang ini perlu operasi, saya dapat jutaan. Padahal tidak perlu operasi. Kadang kita tergoda, akhirnya operasi aja, operasi bagus, lebih baik Pak, operasi. Akhirnya saya dapat uang banyak, padahal orang tersebut tidak harus dioperasi. Ini namanya dosa, memberi mudarat kepada orang lain. Mana berkah uang seperti ini? Iya, duit banyak tapi nggak ada berkah. Lihat aja nanti Allah kasih hancur. Ya, ngeri, ngeri. Dan sudah banyak kita lihatlah Allah bukakan di dunia maya orang-orang yang bermasalah, yang korupsi, yang ini, yang macam-macam. Lihat bagaimana kehidupan mereka ya. Taib, yang kedua, di antara manusia terbaik kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang pemerhati Al-Qur'an. Apakah dia belajar tajwidnya, apakah dia belajar qiraahnya, apakah dia belajar tafsirnya. Dia belajar dan dia mengajarkan. Maka orang ini konsentrasi terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang terbaik, kitab yang teragung,
Kata Allah, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada yang terbaik. Kalau seorang ingin mencari petunjuk, mencari solusi yang terbaik, semua dalam Al-Qur'an. Dalam urusan apapun, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Hanya saja kita kurang mencari petunjuk. Terkadang hanya membaca sekedar mencari keberkahan. Terkadang membaca hanya sekedar mencari pahala tanpa ditadaburi, tanpa dihayati. Maka seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, baik tajwid, baik qiraah, baik tafsir, maka masuk dalam hadis ini, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Demikian juga orang yang mengajak orang lain untuk memotivasi orang lain untuk mengamalkan Al-Quran, sama dia sedang mengajarkan Al-Quran, ya. Tinggal seorang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengajarkannya, jangan sampai riya, bangga dengan sanadnya, bangga dengan qiraahnya, ya. Bangga dengan ilmunya, dan dia harus mengamalkan Al-Quran yang dia sudah pelajari. Karena di antara orang yang diazab di alam barzah adalah orang yang atahullahu Al-Quran. Allah berikan dia Al-Quran, ya. Ternyata fahuwa lam ya'mal bihi fin nahar wa yanamu anhu fil lail. Siang hari tidak dia amalkan, malamnya dia tidur tidak dibaca. Allah sudah beri dia anugerah, paham Al-Quran, pakar tajwid, pakar qiraah, ternyata tidak dia amalkan. Maka justru ini menjadikan dia sebab untuk diazab di alam barzakh. Maka seorang diberi anugerah oleh Allah untuk memahami Al-Quran, paham Al-Quran, pakar Al-Quran, maka digunakan untuk mengajar kaum muslimin, memotivasi mereka untuk hati mereka terikat dengan Al-Quran, untuk membaca dan mentadaburi Al-Quranul Karim. Taib, di antara yang terbaik, manusia yang terbaik. Ini terkait para suami. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Ini hadis menakjubkan, ya. Nabi menjadikan barometer keterbaikan seorang di sisi Allah dengan keterbaikan dia untuk istrinya. Untuk istrinya. Kenapa bisa demikian? Para ulama menyebutkan dua sebab. Sebab pertama, karena akhlak yang sesungguhnya adalah ketika seorang di hadapan istrinya. Kalau akhlak dia di luar, dia bisa drama. Seorang di luar ketemu temannya, dia bisa drama. Maksudnya dia berakhlak mulia, dia tawadhu, dia tidak emosi, dia maafkan. Karena dia bertemu dengan temannya cuma sebentar. 1 jam, 2 jam. Adapun di rumah, dia ketemu istrinya lama. Kalau ternyata di rumah dia akhlaknya mulia, dia pemaaf, dia pemurah, dia lembut tutur katanya, dia tawadhu, menunjukkan itulah akhlak yang sesungguhnya. Adapun barometer akhlak seorang di hadapan orang lain belum tentu, karena dia bisa bersandiwara. Adapun depan istrinya dia tidak akan bersandiwara, karena itulah akhlak yang sesungguhnya. Yang kedua, karena kalau kita di luar, kita bisa berakhlak mulia karena orang yang kita temui selevel dengan kita, entah teman kita, entah kawan kita, entah bos kita. Tapi kalau di rumah istri yang lemah, mau kita omelin, mau kita gampar, mau kita bisa. Ternyata seorang di rumahnya di hadapan istrinya yang lemah, yang mungkin orang tuanya mungkin sudah meninggal, yang mungkin jauh dari keluarganya, ternyata seorang bisa berakhlak mulia, berarti itu benar-benar akhlak sejatinya. Akhlak sejatinya. Sementara Nabi SAW mengkaitkan dengan tingkat keimanan dengan akhlak. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa wa khiyaruhum li ahlihi. Kata Nabi, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan terbaik di antara kalian yang terbaik dengan terhadap istrinya. Saya pernah dengar kisah, ada 4 orang kerja di suatu kantor. Kemudian 4 orang ini punya istri semuanya. Kemudian salah satu, taruhlah si A, B, C, dan D. A ini akhlaknya sangat mulia di kantor, sehingga B, C, dan D terpukau dengan akhlak si A. Sehingga mereka kalau pulang ke rumah, mereka cerita sama istrinya, kita punya teman si A, Masya Allah akhlaknya. Sering dicerita karena akhlaknya baik. Akhirnya suatu hari setelah beberapa tahun, mereka bikin acara keluarga. Laki-laki ketemu, perempuan-perempuan juga ketemu, istri-istri. Berkumpullah istri A, B, C, dan D. Maka ketika berkumpul, istri B, istri C, istri D memberi selamat kepada si A, istri A. Masya Allah istri A, kamu bahagia, suamimu sering diceritakan oleh suami-suami kami
Kata dia, masa? Masa? Ternyata dia tidak begitu kalau di rumah. Ada orang seperti itu, ada. Di luar Masya Allah lemah lembut, ramah. Di rumah beda. Beda. Maka siapa yang bisa akhlak mulia di rumah, itulah akhlak sesungguhnya. Makanya kalau sampai istri antum nyaman sama antum, dengar tidak bapak-bapak? Insya Allah antum jadi terbaik di sisi Allah. Kalau istri antum ditanya bagaimana suami anti, Masya Allah luar biasa, luar biasa. Insya Allah antum langsung surganya apa? Tinggi. Seperti ketika dalam hadis Ummu Zara, istrinya si Malik berkata, Zauji Malik, suamiku si Malik namanya. Wa ma adraka Malik? Wa ma adraka ma Malik? Tahukah kalian wahai para wanita siapa suamiku si Malik? Malikun khairun min dzalik. Suamiku si Malik lebih indah, lebih baik daripada yang kalian persangkakan. Subhanallah. Lebih baik daripada yang kalian persangkakan. Cuma saya tidak bisa cerita. Oleh karenanya banyak sahabiat mereka mengakui suami mereka yang terbaik. Lihatlah Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika Abu Salamah meninggal dunia. Mereka bukan hidup dalam kekayaan, mereka hidup dalam kesederhanaan. Abu Salamah, Ummu Salamah bukan orang kaya, hidup sederhana. Namun apakah mereka tidak bahagia? Mereka sangat bahagia. Apakah Ummu Salamah tidak bahagia dengan kesederhanaan Abu Salamah? Sangat bahagia. Makanya ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka Ummu Salamah berdoa dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Doanya dua potongan. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah ini, kematian suamiku, dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Ketika dia mengucapkan doa, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala terhadap musibahku ini. Kemudian dia ingin mengucapkan lafal yang kedua, gantikanlah dengan lebih baik, maka dia tidak bisa mengucapkan. Dalam hatinya bergumam, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia mau ngomong lagi, dalam hatinya dia tidak bisa mengucapkan ya Allah gantikan dengan lebih baik. Dalam hatinya, siapa sih yang lebih baik daripada Abu Salamah? Akhirnya dia ucapkan karena ini sunnah Nabi. Gantikan aku lebih baik. Ternyata datang lebih baik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Nabi pun yang datang, Ummu Salamah tidak langsung menyambut. Dia masih berusaha menolak. Subhanallah. Dia bilang, wahai Rasulullah, bukan apa-apa, tapi saya punya 3 aib. Artinya enggak bisa. Pertama, saya ini sudah tua. Yang kedua, saya punya anak-anak yatim yang banyak. Yang ketiga, saya pencemburu. Maksudnya enggak usah sama saya ya Rasulullah. Bisa jadi karena dia sangat cinta kepada siapa? Ummu Salamah, atau dia merasa tidak pede dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, adapun kau sudah tua, saya pun lebih tua. Adapun anak-anak yatimmu saya yang mengurus. Adapun kau pencemburu, saya akan berdoa agar kau hilang cemburumu. Yang penting jadi. Ternyata Nabi lebih baik daripada Abu Salamah. Tentu tidak ada bandingan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Salamah. Tapi maksud saya, bagaimana Ummu Salamah dalam kesederhanaan hidupnya bisa berkata, siapa yang lebih baik daripada Abu Salam. Apakah ada sahabat-sahabat lain yang kaya ketika itu? Banyak yang kaya. Tapi matanya itu yang tidak kesana kesini. Ya. Oleh karena bapak-bapak berusaha menjadi suami yang terbaik. Kalau istri bapak bilang, gimana suami anti? Masya Allah suami saya. Masya Allah, Masya Allah. Best of the best. Masya Allah. Udah, insya Allah itu langsung surganya juga best of the best. Tapi kalau bagaimana suami anti? Masya Allah, amit-amit, Masya Allah. Saya enggak usah cerita deh. Lebih buruk daripada yang kalian sangkakan. Aduh, repot. Jadi ternyata kita ini bisa meraih keterbaikan, enggak usah jauh-jauh, enggak usah ngurus anak yatim, enggak usah ngurus janda, ngurus istri ente sendiri. Jadi terbaik bagi istri menjadi suami yang terbaik. Kalau bagaimana menjadi terbaik? Istri lebih utama untuk kita baikin. Kalau kita murah senyum sama kawan, istri lebih utama untuk kita murah senyum. Kalau kita pandai untuk membuat candaan-candaan kepada kawan, istri lebih utama. Kalau kita bisa memaafkan saudara kita, teman kita, istri lebih utama untuk kita maafkan. Itu makanya itu namanya terbaik bagi istri. Jangan terbalik, sama orang tidak pelit, sama istri apa? Pelit. Sama orang kalau ngomong serius, sama istri ngomong sambil main HP. Ini gimana? Mana menjalankan sabda Nabi? Khairukum li ahli. Sebaik-baiklah yang terbaik bagi
Istri. Tapi tidak usah tanya istri saya, Ustadz Firanda bagaimana? Enggak usah tanya, itu rahasia. Enggak usah tanya. Intinya ini kan nasihat untuk kita semua. Jadi ikhwan, ternyata kita mau jadi manusia terbaik, enggak usah jauh-jauh, di rumah juga ada sarana jadi manusia terbaik. Ini sibuk ngurusin janda sana, janda sini. Kalau janda tua kurang diurusin, janda muda interestnya tinggi. Ini gimana? Istri diurusin, biar menjadi suami yang terbaik. Senangkan hatinya, ya. Sabar dalam menghadapinya, ya. Rasulullah menyebutkan kekurangan istri untuk kita toleransi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata khuliqat min dhila." Sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna awaj syai'in fi dhila a'lahu, dan yang paling bengkok adalah tulang rusuk bagian atas. Kata para ulama itu lisannya. Lisan perempuan itu bengkok, ya. Kalau bengkok ya sabar. Ya. Oleh karena kalau istri ngomong ini, nasihati baik-baik, nasihati, ya. Sabar. Jangan bilang dasar bengkok, dasar bengkok. Jangan, sabar. Rasulullah menyebutkan kebengkokannya bukan untuk kita hina, tapi untuk kita toleransi, agar kita mengerti. Sabar, ya, sabar. Taib, dan itu pahalanya besar. Antum berusaha menjadi suami yang terbaik, itu pahalanya apa? Besar, ya. Maka tadi disebutkan bagaimana para sahabat, bagaimana Ummu Darda begitu cinta kepada Abu Darda. Ketika Abu Darda radhiyallahu anhu meninggal, dia dilamar oleh Muawiyah. Siapa Muawiyah? Cuma dua kemungkinan ketika itu. Kemungkinan pertama, Muawiyah adalah gubernur negeri Syam dari Bani Umayyah. Ngelamar seorang janda. Atau kemungkinan dua, dia sudah jadi khalifah, tapi kemungkinan pertama lebih kuat. Dia ketika itu masih gubernur, melamar Ummu Darda. Apa kata Ummu Darda? La uridu li Abi Darda badilan. Saya tidak mau di Abi Darda ibadilan. Saya tidak ingin pengganti bagi Abu Darda di surga. Saya enggak mau. Saya tidak mau. Padahal dia masih sangat muda ketika itu. Masih sangat muda. Ya, Ummu Darda. Oleh karenanya seorang berusaha menjadi yang terbaik bagi istrinya. Ingat di balik itu semua adalah ibadah. Antum senyum sama istri, antum WA istri, telepon istri, itu semua adalah ibadah, ya. Saya diceritain oleh Syekh Abdul Razak, Syekh bin Baz rahimahullah, kalau dia mampir ke suatu tempat, dia telepon istrinya. Lagi di sini, lagi di sini, lagi di sini. Kalau enggak salah istrinya 3 kalau enggak salah. Antum 1 aja kok susah-susah. Tinggal telepon. 3 kan mungkin susah, telepon ini, telepon itu. Antum 1 aja enggak telepon-telepon. Teleponlah, Abi lagi di sini. Gimana sayang? Gimana? Ada yang kurang di rumah? Tamam katanya, enggak ada. Ambil hatinya. Ya. Paham Bapak-bapak? Paham tidak? Jangan saya pura-pura tidak paham. Baik, berikutnya Rasulullah SAW bersabda di antara untuk meraih keterbaik,an kata Nabi SAW, khairul ashabi indallahi khairukum li sahibihi. Sebaik-baik kawan di antara kawan-kawan yang ada adalah yang terbaik bagi mereka. Kita kalau punya perkawanan mungkin 20 orang, 30 orang atau lebih sedikit daripada itu, kita berusaha menjadi yang terbaik di antara kawan-kawan tersebut. Kapan kita dinilai ini kawan paling baik? Kita telah meraih keterbaikan di sisi Allah. Tapi ingat, semuanya dikerjakan karena Allah, bukan mencari sanjungan. Jangan kita beramal soleh untuk disanjung, tapi kita ingin beramal soleh agar dipuji oleh Allah, bukan dipuji oleh masyarakat. Kita lakukan yang terbaik. Kalau sampai teman-teman mengakui bahwasanya kita kawan yang terbaik, kawan ini masya Allah, kapan kita butuhkan dia ada, kapan kita butuh nasihat dia siap, dia siapkan waktunya untuk membantu kita, untuk menemani kita. Ini kawan yang terbaik. Kapan kita menjadi terbaik di antara kawan-kawan, kita telah meraih keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya uang, enggak apa-apa. Ada dulu orang yang dikenal dengan Zadur Raqab, dia adalah bapaknya Ummu Salamah, ya. Dikenal dengan Zadur Raqab, yaitu bekal rombongan. Kenapa digelari demikian? Kalau dia bersafar selalu dia yang bayar semuanya. Enak kalau punya teman kayak gini, kawan terbaik. Kemana-mana tiket yang bayar dia. Mana-mana restoran yang bayar apa? Dia. Kalau antum punya duit, apa salahnya? Enggak ada masalah. Memberi makan kepada orang yang musafir, membantu mereka, pahala besar. Menjadi kawan yang terbaik.
Subhanallah, maka ini di antara kesempatan untuk meraih keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul jiran indallahi khairukum li jarihi." Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik di antara kalian terhadap tetangganya. Ya. Kita di dalam kehidupan kita punya tetangga. Kadang-kadang kita tinggal di tetangga yang sedikit, townhouse, mungkin cuma 8, 10 atau 20, sedikit enggak banyak. Terkadang kita di kompleks yang mungkin ada 100 rumah, ada yang lebih besar 200 rumah. Tetangga kita sekitar kita. Nah, kita ingin menjadi tetangga yang terbaik. Menjadi tetangga yang terbaik tidak susah. Apalagi di zaman sekarang ini yang orang tidak peduli dengan tetangga, masing-masing sibuk urusannya. Kesempatan ketika orang-orang tidak menjalankan sunnah dalam bertetangga, kita jalankan sunnah. Contoh, kita pulang dari suatu kota, dari Jogja lah, kita beli aja. Gudeg Jogja mungkin terlalu mahal, beli kue pia Jogja. Bagi-bagi tetangga 10. Nah, bukan tiap bulan, mungkin 6 bulan sekali. Tapi itu kesan. Sementara yang lain tidak ada yang seperti itu. Biayanya tidak banyak, tapi semua tetangga menilai ini tetangga yang terbaik. Perhatian kalau keluar nyapa, tidak mengganggu orang lain, tidak muter berita keras-keras sehingga mengganggu tangga yang lain, tidak buang sampah sembarangan, ketemu orang senyum kalau pulang dari safar, bagi-bagi hadiah, kan tidak susah. Ketika antum menjadi wanita tetangga terbaik ketika itu, maka jadilah engkau meraih keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habis lagi kajian. Lagi kajian. Assalamualaikum. Biar jadi bapak yang terbaik. Ini anak lagi kajian, kalau istri lagi kajian sayang, nah gitu. Baik, sampai di mana tadi? Tetangga, ya tetangga. Anda mau jadi tetangga terbaik, saya rasa tidak susah. Karena persaingannya tidak susah. Beda kalau tetangga Anda semua dermawan, itu repot jadi tetangga terbaik. Tapi tidak semua tetangga dermawan. Banyak orang cuek-cuek aja, kita tinggal bertahun-tahun tidak ada yang pernah kirim makanan, tidak ada yang pernah, apalagi kalau di Jakarta. Nah, kesempatan kita jadi tetangga terbaik sesekali aja, sebulan sekali bagi-bagi sesuatu. Alhamdulillah. Ada masak sesuatu bagi, tidak butuh biaya mahal maksud saya. Nanti ada kesempatan bagi 20 tetangga, undang makan pagi kayak sekali-sekali makan siang, sekali-sekali makan malam, apa susahnya? Ramah sama mereka, tidak sombong, selesai. Anda menjadi tetangga terbaik di antara 20 tetangga. Sudah menjadi tetangga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan. Maka jangan lepaskan kesempatan ini, karena saya katakan tidak semua orang menjalankan sunnah bertetangga. Cuek, masing-masing semua sibuk. Bukannya dia tidak baik, dia sibuk. Urusan banyak, urusan anak, urusan istri, urusan pekerjaan, sehingga tidak sempat mikirin tetangganya. Bahkan bisa jadi tetangga berbulan tidak saling ketemu. Tidak apa-apa, dia enggak ketemu kita. Kita pulang, kita kasih suruh bibi ke atau istri kita nganterin ke. Mudah insyaallah taala. Taib, yang berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum ahsanukum qadaan." Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam membayar hutang. Sebaik-baik kalian yang terbaik dalam membayar hutang. Saya merenungkan tentang hadis ini, subhanallah. Bagaimana Nabi mengkaitkan keterbaikan dengan adab dalam membayar hutang. Bukan memberi hutangan, tapi dalam adab membayar apa? Hutang. Sebaik-baik kalian yang terbaik dalam membayar hutang. Karena kenyataannya, orang kalau sudah berhutang, terkadang tidak ada adabnya. Akhlaknya hilang. Ketika ditagih, nomornya diganti. Ganti nomor. Ditagih, tidak diangkat-angkat. Yang nagih capek. Yang lebih parah malah balik marah. Kamu nagih-nagih terus. Akhlak terkadang hilang. Lihat hadis ini saya bacakan. Dalam Sahih Bukhari, anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi. Orang ini Nabi punya utang sama dia. Pernah Nabi pinjam onta dan dia sekarang nagih. Yataqadahu, dia menagih hutang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa agladha, dan dia agak kasar sama Nabi. Mungkin dia lagi butuh. Mungkin dia omongan agak kasar.
Fahamma bihi ashabuhu, maka sahabat-sahabat Nabi yang ada di situ mau marah sama dia. Ini orang. Faqala Rasulullah SAW bersabda, da'uhu, biar dia bicara, jangan dilarang. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Sungguhnya orang yang punya hak berhak untuk berbicara, mengutarakan unek-uneknya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, a'tuhu sinnan mithla sinnihi, berikan ganti onta seperti onta yang pernah saya pinjam. Faqalu ya Rasulullah la najidu illa amthala min sinnihi. Ya Rasulullah, kami tidak dapati di antara onta Anda kecuali lebih tua atau lebih bagus daripada onta yang Anda pinjam. Kata Nabi, a'tuhu fa inna min khairikum ahsanakum qada'a. Kasih onta yang lebih baik. Sungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik dalam membayar apa? Hutang. Orang yang berhutang, ada orang pinjamin uang sama kita, itu orang sangat baik, apalagi zaman sekarang. Sekarang orang tahan uangnya. Akhirnya orang susah cari pinjaman, pinjam ke bank, itu tidak konvensional, riba. Mau gimana lagi? Nah, kalau ada orang pinjamin kita uang, apalagi dalam kondisi kita butuh, ini orang sangat baik. Maka jangan balas air susu dengan air tuba. Ya. Maka kita beradab dengan dia. Lihatlah Nabi SAW sampai yang menagih agak keras, Nabi sabar. Nih kalau orang yang nagih utang sama kita kasar, kita sabar. Kita sabar. Ya sudahlah, memang kita enggak punya uang bagaimana? Kalau kita punya utang, dia tagih, kemudian kita belum bisa bayar, kita minta uzur. Afwan akhi, saya belum ada uang. Kamu tuh gini. Iya afwan, udah gitu aja. Ya. Saya punya teman datang kepada saya mengeluh. Dia bilang, Ustaz, saya nagih hutang sama si fulan, teman saya juga yang lain. Dia malah marah-marah. Saya bilang, kenapa dia marah-marah? Dia bilang, kamu tuh gimana Pak? Saya minggu lalu ada uang, kamu enggak nagih. Sekarang saya enggak punya uang, kamu nagih. Saya malah dia marahin ya. Jadilah orang yang mau nagih utang seperti ngemis-ngemis. Tolonglah bayar utang. Subhanallah, ini orang enggak punya adab. Yang kasih pinjam uang sampai nagih seperti ngemis-ngemis. Padahal dia mau ambil haknya. Sementara yang punya, nantilah. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, matalul ghani zulmun. Orang yang pinjam uang, dia mampu untuk bayar, sudah jatuh tempo, dia tidak bayar-bayar, dia zalim. Selama dia tidak bayar, maka argo dosa jalan terus. Sementara sebagian orang yang pinjam uang tidak punya adab, kalau dapat uang dia sudah punya kemampuan untuk bayar, dia tertarik, tergoda untuk beli lagi, tambah aset. Padahal ini sudah waktunya bayar. Dia tidak bayar. Ini orang zalim seperti ini. Dan terkadang hidupnya mewah-mewah. Saya punya teman dua, si A dan si B. Si A minjamin uang kepada si B, miliaran. Si A nagih-nagih belum. Tahu-tahu si B yang minjam uang ngundang orang traktir makan. Subhanallah. Di antara yang ditraktir temannya itu yang minjamin uang. Temannya pusing. Ustaz, ini gimana Ustaz? Utang belum bayar ngajak orang makan-makan. Para ulama mengatakan kalau kamu punya hutang, kamu sedekah-sedekahnya tidak sah. Kalau sudah jatuh tempo, kamu harus bersedekah pada dirimu, bayar hutang. Jangan sedekah sama orang sementara kau sendiri belum bayar hutang, kecuali diizinkan oleh yang nagih hutang. Lain halnya kalau kau punya hutang sama orang, terus jatuh temponya masih bulan depan, dan kau perkirakan bisa bayar karena ada gaji pada bulan depan, kau sedekah tidak apa-apa, karena memang belum jatuh tempo. Tapi kalau jatuh tempo, nggak boleh. Orang yang sama, dua orang ini, kawan saya dua-duanya ini. Kami pun umrah. Ketika umrah, qadarullah mereka makan bareng sama saya. Ketemulah kita bertiga. Allah, kata si A, Ustaz, ini utang belum bayar, dia umrah. Ngajak istri, oh berapa duitnya? Bayar utang dong. Cuma dia juga nggak berani ngomong, ngomel di belakang aja ya. Aduh repot seperti itu. Maksudnya kamu punya utang harusnya malulah. Dia tadinya umroh sembunyi-sembunyi, tapi ketahuan karena ketemu saya dua-duanya. Lah. Aduh. Kemarin saya ketemu kawan lagi beberapa waktu lalu, Ustaz, si fulan Ustaz pinjam uang sama saya tidak banyak Ustaz, cuma 100 juta lebih. Dia haji Ustaz, saya saja nggak bisa haji. Ini talbis iblis kata Ibnu Jauzi. Haji punya utang talbis iblis. Haji yang ngawur, gimana mau mabrur? Kamu aja ambil uang orang, kamu hajian gimana ceritanya? Ada hak orang kau tahan, kau zalim. Kau gunakan haji enggak boleh.
Oleh karenanya orang yang beradab ketika bayar hutang luar biasa. Waktunya jatuh tempo dia bayar. Kalau bisa dia bayar sebelumnya, sebelum jatuh tempo dia bayar, alhamdulillah. Dia selalu berusaha mencicil. Karena di antara godaan bagi orang yang pinjam uang, dia ingin beli, nanti ajalah. Akhirnya tidak bisa bayar hutang. Ini tidak bisa bayar hutang. Harusnya kalau dia istrinya bilang, "Abi beli," enggak ada beli-beli. Hutang dulu bayar. Enggak ada beli-beli. Nah, kalau Abi mati gimana hari kiamat ini? Hutang belum bayar. Gampangkan utang. Jangan. Sampai istrinya, utang bukan masalah sepele. Maka orang beriman dia pasti sibuk dengan apa? Mikirkan udah bayar utang atau belum. Kalau dia punya uang bayar, kalau enggak punya ya sudah. Mau diapain? Subhanallah. Maka lihatlah akhlak Nabi SAW. Nabi bukan cuma bayar hutang, bahkan Nabi bayar dengan lebih. Dan ini boleh dalam syariat. Jadi kita boleh bayar dengan lebih dengan syarat. Satu, tidak ada perjanjian sebelumnya. Yang kedua, tidak boleh kasih bonus di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah hutang belum lunas. Kita utang sama orang 10 juta, kita baru bayar 5 juta, ada bonus HP buat kamu. Enggak boleh. Kalau kita terima HP tersebut, maka HP tersebut motong utang sisanya. Adapun kalau sudah lunas seluruhnya, terus kita kasih bonus, ini saya ada hadiah buat antum. Antum terima kasih. Kita boleh terima. Syaratnya pertama tapi tidak merupakan kesepakatan. Yang kedua bukan di tengah-tengah, tapi ketika pelunasan. Seperti Nabi SAW, Nabi mengganti dengan onta yang lebih baik daripada onta yang beliau pinjam. Dan Nabi memuji, Nabi berkata, "Inna min khiyarikum ahsanakum qadaan." Sebaik-baik kalian di antaranya adalah orang yang paling baik dalam membayar utang, ya. Maka supaya mudah enak kita bayar hutang, utang dicatat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidin ila ajalin musamman faktubuh." Wahai orang yang beriman, jika kalian berhutang maka catatlah. Catatlah. Jadi meskipun kawan dekat, kita catat. Kalau kita enggak catat, nanti kita mau nagih juga enggak enak, dia juga lupa. Saya punya kawan orang Kuwait di Madinah. Kawan saya ini dia punya mobil, saya enggak punya mobil ketika itu. Waktu saya masih miskin. Ya. Kalau saya mau ke jamiah, ke universitas, saya numpang sama dia. Kan saya enggak punya mobil. Ada orang Indonesia yang punya mobil, tapi kalau lewat depan saya kayak tidak lihat saya. Saya mungkin kasih udzur. Tapi itu terjadi berulang-ulang. Berarti bukan kebetulan, tapi direncanakan untuk seperti tidak melihat saya. Apa boleh buat? Teman ini melihat, "Ayo Firanda sini." Ayo. Selalu ajak saya. Jadi saya terbiasa nungguin dia kalau mau pergi. Ternyata dia butuh uang. Ketika dia butuh uang, mungkin dia bingung ngomong sama siapa, dia ngomong sama saya. "Firanda, saya bisa enggak pinjam uang?" Lah ini gimana ini? Yang punya mobil siapa, yang numpang siapa? Dia orang Kuwait, kita orang sini. Akhirnya saya bilang, "Saya enggak punya uang, tapi saya akan pinjamkan uang, cari uang buat kamu." Saya telepon teman saya orang Saudi. Saudi insya Allah punya uang. Akhirnya pinjam uang 4.000 rial kalau enggak salah. Terus saya kasih akhi ini uang. Kata dia, "Kita catat dulu." Saya bilang, enggak perlu. Saya percaya sama kamu. "Enggak Firanda, ini sunnah." Dia catat, "Saya telah menerima uang dari Firanda sekian-sekian, insya Allah dibayar tanggal sekian-sekian, tertanda." Saya tanda tangan, dia tanda tangan. Sunnah. Dan faedahnya kalau kita mau nagih kita enggak sungkan karena ada catatannya. Dan dia pun ingat bahwasanya dia punya hutang. Karena sebagian orang pura-pura lupa. Kadang dia punya hutang sama orang, saya enggak pernah ditagih nih, mungkin sudah diikhlaskan, mungkin. Padahal yang di sana kurang ajar. Husnudzon tidak pada tempatnya. Enggak pernah nagih, insyaallah sudah diikhlaskan. Kawan baik kok, kawan baik. Jangan kawan-kawan baik, terkadang 100.000 aja dipermasalahkan. Ya. Oleh karenanya kalau kita bisa sesuai sunnah, tulis. Dan kalau kita pun nagih, kita enak. Kalau dia enggak mau bayar-bayar, kita bikin profil Victor. Atau kirim ke dia, "Masih ingatkah ini?" Jadi kita nagih enak karena ada catatannya. Kalau enggak ada bingung. "Oh, saya punya utang sama kamu ya?" Waduh, kalau gini repot. Iyalah, repot. Dia ingat dan mungkin terjadi lupa. Bukankah saya sudah cerita kemarin kawan saya utang 6 tahun lalu,
500 real, dia cari saya karena memang terputus kontak. Perang Suriah dan macam-macam. Nah, ini setelah 6 tahun, 8 tahun ketemu dan dia bayar uang tersebut. Dia mikirin utang tersebut. Taib. Jadi di antara orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Taib, di antara hadis-hadis yang menyebutkan orang yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang paling panjang umurnya dan yang paling baik amalnya. Dan seburuk-buruk kalian adalah yang paling panjang umurnya dan buruk amalnya. Ini dalil bahwasanya panjang umur bisa mendatangkan keberkahan dan sebaliknya bisa mendatangkan kebinasaan. Kalau umur diisi dengan kebaikan, maka semakin baik orang tersebut. Makanya hadis yang masyhur tentang dua orang, narrajulaini ya hajara qadima ilal madinati wa aslama jami'an. Ada dua orang, mereka sama-sama masuk Islam dan mereka hijrah ke kota Madinah. Wa kana ahaduhuma, yang satu lebih semangat daripada yang kedua. Dua orang sama Islam, si A dan si B. Si A ini lebih semangat ibadah daripada si B. Akhirnya si A berjihad di jalan Allah dan akhirnya mati syahid. Kemudian si B hidup setahun kemudian meninggal dunia. Si B meninggal belakangan. Dia masih dikasih umur setahun oleh Allah, baru kemudian meninggal. Maka Talha bin Ubaidillah berkata, maka aku pun bermimpi, fima yara naim, dalam mimpiku aku melihat tiba-tiba aku sudah berada di depan pintu surga bersama dua orang tersebut, si A dan si B. Fakharaja kharij minal jannah, kemudian ada yang keluar dari surga mengatakan kepada si B bukan si A. Yang duluan mati yang mana? Si A mati syahid. Si B mati belakangan. Si A lebih semangat ibadah daripada si B. Tiba-tiba yang duluan masuk surga si B. Talha bingung, si B duluan masuk surga. Kemudian dibalik lagi, mempersilahkan si A masuk. Si A belakangan. Setelah itu mereka balik lagi, kata mereka, wahai Talha, lam ya'ni lakal an, belum saatnya kau masuk surga, kembalilah. Kemudian saya pun terbangun. Saya pun cerita kepada penduduk kota Madinah tentang mimpi saya. Mereka pun heran dengan kisah tersebut. Sampai-sampai berita tersebut didengar oleh Nabi SAW. Kata Nabi, mimma ta'jabun, apa yang buat kalian heran? Kata mereka, ya Rasulullah, ini si B, si A lebih semangat daripada si B. Mati syahid, kok dia masuk surga belakangan? Maka Nabi menjelaskan, alaisa qad makatha ba'dahu sanah, bukankah si B masih hidup setahun setelah wafatnya si A? Alaisa qad adraka Ramadan fasamahu, bukankah selama setahun tersebut dia dapat bulan Ramadan dan dia puasa? Alaisa qad sajada kadza wa kadza sajada, bukankah dia telah salat dan sujud bersekian banyak sujud? Walama bainahuma ab'adu ma baina samai wal ard, sungguh surga di antara mereka berdua lebih daripada langit dan bumi. Kenapa? Karena si B dapat bonus umur setahun dan dia optimalkan. Mungkin tidak sehebat si A, tapi setahun itu cukup banyak untuk bisa beribadah. Oleh kita ini, kalau semakin banyak umur, semakin soleh, semakin terbaik. Maka dari sini semakin isyarat bagi kita untuk memanfaatkan umur kita. Jangan dibuang sembarangan. Jangan umur kita ambur-amburkan, nonton yang tidak-tidak, ngobrol yang tidak-tidak, kegiatan yang tidak ada manfaatnya, hentikan. Sudah saatnya kita berhenti dari itu semua. Sudah saatnya kita serius menuju hari akhirat. Dikatakan dalam buku-buku salaf, bahwasanya ahlul Madinah idza balagu arba'ina sanah, kalau penduduk kota Madinah di zaman tersebut, zaman para salaf, kalau mereka sudah umur 40 tahun, fokus ibadah. Karena mereka tahu ini waktu untuk saatnya sadar 40 tahun. Sementara sebagian kita umur 40 tahun baru mulai sukses. Mulai banyak relasi, banyak kontak, mulai pikir duit, mulai terus-terus. Ya, kondisi berbeda. Tidak mengapa kita mencari nafkah, mencari harta, tapi orientasi kita harus apa? Akhirat. Ente cari duit banyak-banyak buat apa kalau tidak buat akhirat? Ente bangun rumah 5 yang ente tempati cuma 1. Ente punya mobil 10 yang ente pakai cuma 1. Enggak mungkin pakai 5 sekaligus, enggak mungkin. Enggak mungkin ente nempati rumah sekaligus 5. Terus duit banyak buat apa? Ya untuk akhirat, untuk sedekah, untuk haji, untuk umrah, bantu fakir miskin, anak yatim, untuk dakwah. Itu harta Anda akan menjadi aset di akhirat.
Makanya saya bilang kepada sebagian teman-teman saya orang kaya, saya bilang, kita apa lagi mau cari? Mobil sudah ada, rumah sudah ada, istri sudah ada, anak-anak sudah ada, kerjaan stabil, terus ngapain lagi? Duit banyak buat apa? Duit banyak. Main judi enggak boleh, duit banyak. Minum khamar enggak boleh. Apalagi poligami takut. Terus apalagi duit banyak bukan apa? Ya udah, sedekah. Sambung silaturahmi. Duit banyak bukan apa? Ente enggak akan bawa duit tersebut. Gunakan untuk amal soleh. Daripada umur habis. Setiap hari 12 jam mikirin dunia tanpa ada orientasi akhirat, umur kita terbuang-buang. Tapi kalau kita kerja keras, niat kita akhirat, insyaallah seluruh umur yang kita buang tersebut kita buang pada tempatnya, menjadikan kita semakin terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis berikutnya. Makanya kadang saya sedih lihat orang semakin tua tapi masih maksiat jalan terus. Ya Allah, ini mungkin yang terburuk, orang terburuk. Sudah tua, masih korupsi, masih main perempuan, aduh kasihan. Masih minum khamar, masih sukanya nonton bioskop, ini udah tua. Kapan lagi mau sadar? Entar lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih muda sih mungkin wajar, udah tua. Ya. Hadis berikutnya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayun nasi akram. Rasulullah SAW ditanya, manusia mana yang terbaik? Qala akramuhum indallahi atqahum. Nabi jawab dengan jawaban normatif yang biasa. Sebagaimana yang kita pahami semua, bahwasanya manusia yang terbaik di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini jelas. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwa. Ternyata para sahabat maksudnya lain. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Bukan ini yang kami tanyakan wahai Rasulullah. Oh, bukan itu. Rasulullah jawab lagi, "Fa akramun nasi Yusuf Nabiullah, ibnu Nabiyillah, ibnu Khalilillah." Orang yang paling mulia adalah Yusuf, dia adalah seorang nabi. Bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi, ya enggak? Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. 4 silsilah nabi tidak ada kecuali pada Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi, ini yang terbaik. Ternyata kata para sahabat, laisa an dzalika nas'aluk. Bukan itu yang kami tanya ya Rasulullah. Oh, bukan itu lagi. Kata Rasulullah SAW, fa'an ma'adinil Arabi tas'aluni. Kalian sedang tanya tentang asal muasal Arab, itu kabilah-kabilah Arab yang terbaik? Qalu na'am. Kata mereka, iya Rasulullah. Siapa orang-orang Arab yang terbaik? Kata Nabi SAW, fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faquhu atau idza faqihu. Kata Nabi, sebaik-baik kalian ketika di zaman jahiliyah, dialah yang terbaik ketika Islam dengan syarat dia belajar agama, dia faqih. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian di zaman jahiliyah, dialah yang terbaik dalam Islam kalau dia belajar agama. Artinya kalau di zaman jahiliyah ternyata dia dulu dermawan, ternyata dia suka membantu fakir miskin, ternyata dia seorang yang sangat pemberani membela sukunya. Ini semua kebaikan. Ketika dia masuk Islam, dia masih memiliki sifat tersebut, dia menjadi terbaik. Sebagaimana ketika di zaman jahiliyah. Tapi syaratnya dia masuk Islam, dia harus belajar apa? Agama. Ini dalil bahwasanya belajar agama mengangkat keterbaikan seseorang. Karena dengan belajar agama dia tahu menempatkan potensinya kepada tempat yang benar, dia tahu skala prioritas dengan apa? Dengan ilmu. Maka seorang bisa menjadi keterbaikan kalau dia di zaman jahiliyah atau mungkin dia waktu masih kafir, dia punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Maka ketika dia masuk Islam, dia langgengkan kebiasaannya tersebut dengan syarat dia belajar apa? Agama, maka dia meraih keterbaikan. Ini berbicara di zaman Nabi tentang kafir dan muslim. Mungkin kalau kita bisa menganalogikan demikian juga bukan kafir dan muslim, mungkin di zaman jahiliyah orang dulu belum ngaji, masih suka maksiat, masih suka minum khamar, masih dulu ketika dia lagi belum ngaji, ternyata dia suka traktir. Kalau ke diskotik dia yang traktir misalnya. Kalau minum khamar dia yang bayarin. Kalau berkelahi tawuran dia yang paling berani. Paham? Dia punya potensi untuk itu, potensi dermawan, potensi berani. Nah itu ketika dia ngaji, pindahkan kepada
kebaikan. Maka dia menjadi yang terbaik dengan syarat belajar apa? Agama. Rasulullah persyaratkan idza faqihu atau idza faquhu. Jadi harus belajar agama agar seorang bisa meraih keterbaikan. Karena belajar agama dia akan belajar ikhlas. Dia tahu potensi mana yang baik. Dia tahu bernahi mungkar dengan cara yang benar. Kalau tidak punya ilmu repot nanti. Mungkin dia beramal salat ternyata riya. Mungkin ada amal lebih baik dia tidak tahu skala prioritas. Mungkin dia bermarah tapi ternyata bukan marah karena Allah tapi marah karena dirinya pribadi sehingga marah dia tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut atau sudah? Lanjut atau sudah? Lanjut. Saya ini yang siang nanti enggak usah ya, ini aja. Yang siang saya bawa di jamak takdim. Oke? Oke? Terpaksa. Kasihan saya mau pulang. Baik, sekarang kita menuju kepada ibu-ibu yang terbaik. Tadi bapak-bapak yang terbaik. Sekarang ibu-ibu pasang telinga, masukkan di hati, jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti bermasalah, harus diobati. Baik. Wanita yang terbaik. Dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata, khairu nisaikum al-wadudul waludul muwatiyah al-muwasiyah idza taqaina Allah. Sebaik-baik wanita kalian adalah al-wadud, yaitu menyayangi suaminya. Dia sayang sama suaminya. Dia cinta sama suaminya. Kalau ngomong sama suaminya, nunjukkan dia cinta. Iya suamiku, iya mas, cinta. Iya, iya, repot gitu. Tidak cinta, cintanya setengah-setengah. Al-wadud, al-walud yaitu subur. Ini di luar kemampuan. Terkadang wanita subur ada yang tidak subur. Ya. Tapi yang bisa dicari, diusahakan seperti dicinta. Al-muwatiyah, al-muwatiyah itu selalu sepakat dengan suaminya, berusaha tidak menyelisihi. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang beradaptasi dengan dirinya la yukhalifuhu fi nafsihi wa maliha, tidak menyelisih suaminya. Jadi al-muwatiyah selalu berusaha menyesuaikan diri dengan keinginan suami. Dia tahu suaminya suka ini, dia ngalah. Dia suaminya suka ini, dia ngalah. Al-muwasiyah yang selalu menghibur suaminya. Kalau suaminya lagi sedih, dia hibur, dia pijit-pijit. Suaminya lagi ngomel-ngomel, dia redakan. Ini suami, ini istri yang terbaik. Ini yang pertama. Jadi istri yang terbaik tadi apa? Al-wadud, cinta sama suami. Al-muwatiyah selalu berusaha untuk adaptasi dengan apa? Keinginan apa? Suami. Yang ketiga menghibur apa? Suami. Lihatlah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi SAW ketakutan karena malaikat Jibril datang dalam bentuknya, dan ketakutan Nabi SAW sampai Rasulullah berkata, inni laqad khasyitu ala nafsi, saya khawatir suatu keburukan menimpa diriku. Maka Khadijah memainkan perannya sebagai istri yang menghibur. Kata Khadijah, kalla fawallahi abshir la yukhzikallahu abada. Sekali-sekali tidak wahai suamiku, bergembiralah, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka la tasilir rahim, engkau suka menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadis, jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla, engkau bantu orang yang susah. Wa taksibul ma'dum, bahkan kau kerja untuk hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak bisa berusaha. Wa takrid dhaif, engkau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, dan engkau suka membantu orang terkena musibah. Orang seperti engkau tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menghibur. Makanya Nabi ketika menghadapi ujian berat di luar, ketemu istrinya, reda semuanya. Khadijah radhiyallahu anha yang tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya. 25 tahun hidup bersama Nabi, tidak pernah mengangkat apa? Suara. Kapan ada Khadijah yang baru? Sebagian wanita mengatakan, susahlah Ustaz, suami kita bukan Rasulullah, katanya. Gimana mau jadi Khadijah? Taib. Jadi itu namanya al-muwasiyah, selalu menghibur. Kalau suaminya lagi sedih, maka dia hibur, ya. Dia bisa mengadaptasi suasana hatinya mengikuti keinginan apa? Suami. Bukan suaminya lagi sedih, dia ngambek di ujung. Aduh, repot.
Ada apa sayang? Enggak ngomong, repot. Suami bingung, apa ini? Diterka-terka ini. Ini ada bahasa jiwa yang tidak kita pahami. Kamu kenapa? Enggak mau ngomong, repot, puyeng. Menghadapi perempuan seperti ini. Al-wadud, yaitu wanita yang mencintai apa? Suami. Ibu-ibu latihan untuk menunjukkan cinta kepada suami. Bahwasanya cinta suami berpahala. Mencintai suami karena Allah dapat apa? Pahala. Jadi, maka untuk bisa cinta suami, lihat sisi baik suami. Sisi buruknya di skip. Kalau bisa nasihat cara yang baik, lihat sisi baik suami. Sering bersyukur sama suami. Jangan suka bandingkan suami dengan laki-laki lain. Jangan suka nonton film Korea. Kalau suka nonton film Korea, tidak akan sayang sama suami. Karena suami ibu dibandingkan Korea, antara langit dan bulan. Antara langit dan bumi. Yang sana operasi plastik, yang sana itu, sini banyak plastik di wajah. Suka lihat laki-laki lain, gimana mau sayang sama suami? Hilang cinta itu, jadi hambar. Wanita yang suka tundukkan pandangan, dia yang cinta sama apa? Suaminya. Dia yang berhasrat sama suaminya, kan enggak pernah lihat laki-laki lain. Makanya di antara ciri bidadari, qasiratut tarf, menundukkan pandangan, tidak pernah lihat kecuali suaminya di surga. Maka temukan rasa cinta. Karena cinta pada suami ibadah. Ciri wanita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngomong dengan lemah lembut, menunjukkan kita cinta sama suami, ungkapkan cinta kita kepada suami. Al-muwatih al-muwasiyah. Ini salah satu ciri wanita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wanita yang terbaik lagi, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nisa'i khair?" Wanita mana yang terbaik? Qala allati tasurruhu idza nadhar. Wanita yang menyenangkan suaminya jika suaminya melihat kepada istrinya. Wa tuti'uhu idza amar. Dan taat kepada suaminya jika suaminya perintahkan. Wala tukhalifu fi nafsihi wa maliha bima yakrah. Dan tidak menyelisih suaminya terkait dengan dirinya ataupun hartanya dengan perkara yang dibenci oleh suaminya. Ini di antara wanita terbaik. Adalah yang enak dipandang oleh suaminya. Yang pertama. Yang kedua, taat kepada suaminya. Nah, ibu-ibu berusaha untuk enak dipandang oleh suami. Bagaimana cara supaya enak dipandang oleh suami? Maka perbaikilah dua kecantikan. Pertama, kecantikan fisik. Yang kedua, kecantikan akhlak. Dan kecantikan kedua lebih utama daripada kecantikan pertama. Fisik diperhatikan. Jangan makan seenaknya. Mentang-mentang masa pertumbuhan, ada aturannya. Ya. Kecuali mungkin ada kelainan, ada penyakit, wajar. Ya. Artinya kalau bisa berusaha, ada orang yang mudah untuk apa? Melar karena hormonnya dan macam-macamnya. Tapi kalau berusaha bisa untuk diindahkan buat suami, lakukanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Olahraga, ya. Kemudian juga wajah diperhatikan. Ya. Pergi ke salon, penampilan diperhatikan. Dan itulah kebiasaan para sahabiat dahulu. Mereka berias ketika suaminya di rumah. Makanya ketika Salman Al-Farisi melihat Ummu Darda mutabadzilah, lihat Ummu Darda pakai pakaian semerawut, dia mengatakan, "Masya nuki, ada apa dengan engkau? Bukan kebiasaan wanita Arab seperti itu kalau lagi di rumah." Maka Ummu Darda jelaskan, "Saya ngapain berias? Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya." Saudaramu Abu Darda tidak butuh dunia, artinya tidak hasrat sama saya. Ngapain saya pakai baju bagus-bagus? Kata sebagian ulama, ini dalil bahwasanya kebiasaan wanita Arab sahabiat, mereka berhias di rumah. Makanya Rasulullah SAW melarang seorang laki untuk masuk rumah di malam hari kalau lagi safar. Rasulullah larang. Hendaknya dia masuk masuk rumah pulang safar siang hari. Kenapa? Rasulullah SAW takut seorang lelaki masuk rumah di malam hari, istrinya enggak siap. Maka Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian masuk pulang safar ke rumah di malam hari. Buat apa? Hatta tamtashita asy-syaithah wa tastahiddal mughibah. Agar wanita yang semerawut rambutnya bersisir terlebih dahulu.
Kalau suaminya datang malam-malam surprise, rambutnya belum kesisir. Wa tastahiddal mughibah, agar wanita yang suaminya meninggalkan dia waktu yang lama bisa mencukur bulu kemaluannya supaya siap menyambut apa? Suaminya. Lihat Rasulullah SAW menyuruh wanita untuk siap menyambut suaminya dengan menyisir rambut dan mencukur bulu kemaluan. Ini isyarat bahwasanya seorang wanita berhias untuk suaminya. Inilah musibah yang dialami oleh wanita zaman sekarang, mereka berhias untuk orang lain. Berhias untuk suami orang lain. Kalau udah mau keluar rumah bingung. Di depan cermin berhias, coret sana coret sini wajahnya. Pakai spidol kanan kiri. Kemudian keluar dari rumah untuk orang lain. Suaminya datang, dia tidak berhias, baju seadanya, bau tubuh seadanya. Terus dia berhias untuk siapa? Yang kasih makan dia suaminya, yang bayar mahar suaminya, yang diomelin juga suaminya. Terus dia berhias untuk lelaki lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu-ibu jangan demikian, ibu-ibu. Ya. Jangan demikian. Maka seorang berusaha berhias untuk suaminya, agar suaminya betah di rumah, agar suaminya senang memandangnya. Kalau ibu-ibu sudah senang dipandang suami, Masya Allah, insya Allah masuk surga. Dipandang nyaman, Masya Allah. Kenapa mas? Tidak apa-apa. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa mas? Tidak apa-apa. Insya Allah langsung masuk surga. Karena suami senang memandangnya. Kata Nabi SAW, wanita terbaik yang nyaman, senang dipandang oleh suaminya. Kalau suaminya mandang, suaminya senang. Itu wanita, ciri wanita penghuni surga. Jangan lupa juga merias kecantikan akhlak. Ini sangat penting. Tidak banyak nuntut sama suami, pingin beli anu, beli ini, tidak banyak pengeluaran. Duit melulu. Suaminya gimana mau lihat dia? Lihat dia ingat duit. Aduh. Ntar lagi minta beli ini, aduh, ntar lagi minta jalan-jalan ke sana, ntar lagi minta ini, ntar lagi ganti ini, ntar lagi ganti anak. Ngelihat dia sudah sepet ngelihatnya. Gimana mau senang mau lihat? Kalau mau lihat pasti diomelin. Mending enggak usah dilihat. Oleh karenanya hiasi akhlak. Ibu-ibu, kalau akhlak seorang wanita baik, maka dia semakin cantik. Keindahan dan keindahan. Dan cantik fisik akan sirna, cantik akhlak enggak. Lihat sebagian orang semakin tua semakin sayang sama istrinya. Kenapa? Akhlak luar biasa yang tertanam dalam hatinya. Cantik fisik akan hilang. Ibu-ibu sudah umur 50 tahun, sudah kalah dengan yang umur 30-an. Pasti kalah. Mau pakai apa enggak? Tetap aja. Mau ini, mau anu tetap saja tua. Kalau sudah tua semuanya turun. Sudah tua pasti mulai peot-peot. Sudah enggak bisa. Kita enggak bisa menolak sunatullah. Tapi kalau akhlak mulia tetap terlihat cantik. Maka kita berakhlak mulia, merias diri karena Allah, karena untuk meraih menjadi wanita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah taat kalau diperintahkan. Ini ujian berat bagi wanita zaman now ya. Taat sama suami. Kalau suami perintah enggak ada a i u e o langsung iya. Iya, iya abi, iya abi. Kamu iya bi gitu. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Ada seorang lelaki, istrinya bilang, "Bi, ambilin itu, Bi." Ibunya ambil. Dikasihin. "Bukan ini," katanya. Orang lihat semua. "Bukan ini." Masya Allah harusnya. "Bi, bukan ini, Bi." Salah. Harusnya gitu kan. Itu hormat sama suami. Itu suaminya yang ini, enggak ada nilainya, makanya dia gituin. Ibu-ibu sebagian kayak gitu. Sama suami itu kayak kucing di rumah. Enggak dianggap. Ya. Ngeri, ya. Allah mengatakan tentang para lelaki, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki pemimpin para wanita. Kata Ibnu Abbas, al-umara. Qawwamun maksudnya al-umara. Lelaki itu adalah prince di rumahnya. Dia adalah raja, amir di rumahnya. Bagaimana dia bisa merasa sebagai amir di rumahnya?
Siapa wanita yang buat suaminya terasa seperti raja, maka itu wanita yang soleha. Itulah wanita yang berhasil. Itulah yang wanita, kata Nabi, wanita terbaik. Atau atuh idza amar, dia taat kepada suaminya jika diperintahkan. Nah, ibu bagaimana usaha membuat suami merasa nyaman di rumah, suami merasa sebagai raja. Bukan sebaliknya, suami tidak dihargai, diomel-omelin, direndahkan, dihinakan. Tidak ada bentuk pelayanan sama suami. Jadilah suaminya adalah seperti pelayan baginya. Ya. Saya ketemu dengan seorang orang awam. Saya cerita tentang mas ini, dia bilang, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, kalau masalah pelayanan kepada suami juga ada. Semuanya saya lakukan, enggak ada pembantu saya suruh. Pembantu cuci ini, cuci. Tapi kalau yang bukain kos kaki suami saya, yang bawakan air minum saya, yang potongan makanan saya, yang siapin tas adalah saya, yang terkait langsung dengan suami saya yang lakukan, dan itu warisan dari ibu saya. Tidak ada pembantu. Pembantu urusan yang lain. Di sebagian rumah tangga semuanya ngurus pembantunya. Istrinya main HP. Pembantunya bukan istri soleha, pembantu soleha. Ini gimana? Gimana mau jadi? Udah ngaji lama-lama, udah cadaran, ini enggak berubah. Pikirannya dunia terus. Sampai kapan mau begitu? Ya. Ini kesempatan jadi wanita terbaik, menjadi wanita soleha, taat sama suami. Hidup nyaman. Ingatlah, menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah, pasti bahagia. Pasti bahagia. Pasti bahagia. Ya. Makanya kaidah menunjukkan kenyataan, jika seorang dihargai, dia semakin tinggi aktivitasnya. Kita di pekerjaan, kalau ada anak buah kita kerja, kita bilang Masya Allah, syukran. Kira-kira dia semangat kerja enggak? Semangat. Sama kalau suami istri bilang syukran habibi, zauji, jazakallah khairan. Suami semangat nih. Ini kah cuma begini aja? Wah, suami tambah kurang ajar, tambah mangkal dia. Tapi kalau suami istri, makasih suamiku, Masya Allah, semoga Allah beri kau kebaikan. Saya hanya bisa doain. Itu suami langsung nangis tuh. Sejak kapan kamu gini? Sudah 30 tahun enggak pernah. Ini aja Ustaz. Ibu-ibu itu tadi semua demi kebaikan ibu-ibu sekalian ya. Jangan gini-gini terus ibu-ibu. Ibu-ibu insyaallah sudah soleha, tapi tingkatkan lagi apa? Kesolehannya. Hidup cuma sebentar ya. Jadilah yang terbaik di sisi Allah. Semua perlu perjuangan. Jadi wanita solehah butuh perjuangan. Taat sama suami butuh perjuangan. Menghadapi kekurangan suami harus apa? Butuh perjuangan. Tapi kalau ibu berhasil, maka luar biasa. Ya. Terakhir, bagi wanita yang terbaik, Rasulullah sebutkan di antaranya al-wadudul walud al-a'ud. Di antara yang terbaik adalah al-a'ud. Al-a'ud ala zawjiha, yaitu wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Idza zulimat, kalau dia dizalimi oleh suaminya, au zalamat, atau dia yang salah kepada suaminya. Wanita al-a'ud adalah wanita yang tidak ingin permasalahan rumah tangga berkepanjangan. Kalau ada problem rumah tangga, apakah dia yang salah atau dia yang benar, dia langsung ingin selesaikan permasalahan. Nabi mengatakan al-a'ud, wanita yang kembali kepada suaminya selalu. Jika dia bersalah, dia dizalimi, au zalamat, atau dia menzalimi suaminya, maka dia datang kepada suaminya, fatadau yadaha ala yadihi, kemudian letakkan tangannya di atas tangan istrinya. Dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya. Kemudian dia berkata, la adzuku ghamdan hatta tarda, aku tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku. Ini wanita yang cerdas, yang tahu tentang syariat, yang ngerti bahwasanya mengalah demi kemaslahatan adalah ibadah. Menjadi wanita terbaik di sisi Allah, bukan yang berpanjang masalah. Maka wanita yang baik, yang soleha, kalau ada masalah rumah tangga, dia berusaha menyelesaikan. Meskipun dia yang benar, meskipun suaminya yang salah, dia langsung, maaf suamiku, saya tadi ngangkat suara, maaf, saya minta maaf. Nanti setelah kondisi nyaman, dia boleh ngomong, Mas kemarin saya kayaknya, menurut saya Mas mungkin agak gini, mungkin saya salah pandang. Ngomong dengan penuh penghormatan. Sampai ada seorang wanita bilang sama saya, kenapa Ustaz, kita kalau sama orang tua kita bisa taat, tapi kalau sama suami susah. Padahal hak suami lebih tinggi daripada hak apa? Orang tua. Kalau kita tunduk sama orang tua dapat pahala, harusnya sama suami lebih berpahala lagi.
Kalau kita melayani seorang tua dapat pahala, melayani suami lebih berpahala lagi. Kenapa kita sama orang tua berkorban sama suami enggak? Ini kalau ada masalah, pengennya suami yang minta maaf. Suami minta maaf, kunci pintu. Repot. Gimana cara minta maaf? Kunci pintu. Minta maaf, diblokir. Aduh, repot seperti ini. Ibu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini menghadapi masalah orang-orang lapor terlalu banyak. Tentunya karena qadarullah yang banyak lapor laki-laki. Tentu laki-laki juga banyak masalah. Tapi ini kan nasihat buat para ibu-ibu. Ya, semua memperbaiki diri, suami memperbaiki diri, perempuan juga memperbaiki diri. Tapi di antara ciri wanita yang terbaik, kalau ada masalah dia segera berusaha menyelesaikan, tidak memperpanjang. Kalau suami sudah nampak, suami mungkin tidak pandai bilang, istriku maafkan aku. Mungkin dia segan ngomong begitu. Tidak semua laki-laki kuat bilang, istriku, ya gengsi, kadang gengsi, maafkan aku. Tapi kalau dia bilang, ayo sayang, kita pergi makan ikan bakar yuk. Itu berarti dia minta maaf. Enggak, jangan begitu, sudah berangkat. Enggak, saya maunya emas. Itu matre namanya. Jadi suami terkadang tidak pandai, tapi dia merubah sikap. Dia pijit-pijit, dia bilang, ini udahlah, ayo kita pergi jalan-jalan. Itu berarti dia bilang, maafkan daku. Lu udah terima, itulah suami anti. Dia bilang, kamu harus minta maaf, harus bikin statement. Ini gimana ini? Enggak begitu kali ya. Oleh karenanya jangan perpanjang permasalahan. Kalau sudah perpanjang masalah gara-gara ego, sama-sama sedih. Paling tidak enak kita punya masalah di rumah. Kalau kita punya masalah sama orang enggak ada masalah, setahun 2 tahun oke, kita kuat. Tapi di rumah, tempat kita bernaung, tempat kita istirahat, ada masalah dalam rumah. Menderita gara-gara ego kita masing-masing. Istri yang mulai cari keridhaan Allah, kalahkan ego demi kemaslahatan. Datang mas, saya minta maaf mas. Kalau marah jangan lebih dari 3 jam, ibu-ibu. Catat ibu-ibu. Kalau marah jangan lebih dari 3 jam. Paling lama 6 jam lah, toleransi. Setelah itu, gimana kabar sayang? Langsung aja sayang. Maaf tadi saya gini. Subhanallah, begitu kita begitu, WA begitu, langsung pahala datang, malaikat doakan, langsung naik derajat di sisi Allah. Tapi enggak. Suami minta maaf, enggak, kunci pintu. Suami pergi, aduh, kenapa suami pergi? Sedih. Kapan dia pulang? Begitu pulang, kenapa kamu pulang? Waduh, repot. Ego, perempuan ego. Apakah semua perempuan sama saja? Jawabannya kembali kepada bapak-bapak. Tapi ini saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Bapak dan Ibu bisa menjadi orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siang enggak ada kajian ya? Hah? Kenapa? Enggak usah kan? Antum baik, enggak usah kan? Jam berapa kajian? Sampai waktunya makan siang. Antum, anak kasihan sama antum. Makan aja ya. Hah? Gimana? Kajian lagi enggak? Saya minta maaf, boleh saya liburan? Boleh ya? Boleh tidak? Saya belum ketemu istri saya ini. Saya minta maaf ya. Siang libur aja ya. Siang libur aja. Masya Allah, orang Medan memang baik-baik. Pemaaf. Jazakumullah khairan. Jadi siang libur ya. Antum belanjalah, belanja yang banyak. Belanja yang baik biar menyenangkan para pedagang. Jangan lupa sumbang buat masjid ya. Biar kita di kemudian hari biar masjidnya lebih besar. Keluarin duit. Bermanfaat untuk masa depan antum ya. Taib, demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.